Ayo daftar BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan itu dengan iuran 16.800 sebulan. Pasti kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ufa dalam Banten Podcast. Dan kali ini kita akan membahas tentang bahwa seluruh pekerja memiliki resiko kerja, sehingga diperlukan adanya perlindungan sosial bagi para pekerja. Karenanya BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan solusinya. Di studio kami telah hadir narasumber yang luar biasa. Ada Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, ada Pak Haji Didin Haryono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Lama banget Pak nggak ketemu. Ya, Nurulnya aja yang nggak pernah menemui aku. Sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Sibuk kerja. Sibuk kerja, iya. Apa tuh? Lebih ke kegiatan apakah? Ya, kita setiap hari itu pasti ada kegiatan di luar ya. Kita fokus turun ke desa-desa, dulu ke kecamatan untuk menyampaikan informasi terkait dengan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja yang ada di desa. Jadi judulnya BPJS Ketenagakerjaan masuk desa Pak ya? Betul. Jadi BPJS Ketenagakerjaan masuk desa. Masuk desa, bukan ABRI lagi ya Pak sekarang? Iya, sekarang gantian. Kalau di 2021 ini kan masih dalam suasana pandemi Pak ya? Itu prioritas programnya apa Pak? Betul, dalam suasana pandemi COVID-19 saat ini, kami tetap terus melakukan pelayanan kepada peserta, di mana pada masa pandemi ini bukan justru malah mengurangi pekerjaan kami, malah justru banyak pekerjaan yang harus kami kerjakan di cabang. Terutama pada saat masa pandemi itu banyak orang yang di PHK, banyak orang yang berhenti bekerja, banyak perusahaan yang mohon maaf nonaktif, maka seluruh pekerjanya mereka otomatis dalam kesulitan, maka salah satunya adalah solusi mengambil jaminan hari tua di BPJS Kerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dengan menggunakan tentu prokes, tetap kami melayani sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Bahkan kami tidak kurang datang ke desa-desa, datang ke kampung-kampung untuk menjelaskan terkait dengan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Jadi targetnya lebih ke perangkat desanya atau masyarakat desa secara umum, Pak? Pertama, tentu kalau pekerja yang ada di wilayah kerja kita ini di Serang Raya, mohon maaf, kerja kami itu ada di wilayah Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Nah, di 5 kabupaten kota itu masyarakat kita kan kebanyakan masyarakat petani. Betul. Untuk itu mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh tim BPJS Ketenagakerjaan harus datang ke desa. Apa maksudnya? Agar masyarakat di desa juga mengetahui terkait dengan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi memang target sasaran utamanya sekarang di masyarakat desa secara umum ya Pak. Betul. Baik perangkat desa maupun pekerja rentan di desa ya. Bisa dibilang pekerja rentan. Betul. Pertama kita fokuskan kepada honorer. Baik itu yang ada di kabupaten kota, ada di kecamatan, perangkat desa, RT RW, BPD, kader, linmas, guru ngaji, dinas kesehatan, honorer kesehatan, dan pekerja-pekerja sosial lainnya yang ada di desa. Nah, itulah urutan-urutan yang kami ingin kejar, ingin sampaikan pada mereka agar manfaat program Jam Sostek ini mereka ketahui. Jadi banyak sekali yang menjadi target ya, tapi tetap di desa-desa begitu ya. Tetap fokusnya di wilayah pedesaan. Gitu.
Kalau baru-baru ini wilayah mana Pak yang didatangi? Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang atau mana? Alhamdulillah secara umum kita desa sudah kita datangi ya. Okay. Secara massal tahun 2020 yang lalu kita fokus di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah Kabupaten Pandeglang seluruh RT, RW, guru ngaji, kader sudah terlindungi. Dan itu dianggarkan oleh pemerintah daerah lewat ADD lah tentu. Mereka semua terlindungi. Tahun ini kami fokus di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang di 28 kecamatan, 326 desa. Okay. Ya, itu yang kami lakukan kegiatan selama ini, kurang lebih kami roadshow seminggu. Satu hari 4 titik. 4 kecamatan. Ya. Jadi juga ya ininya. Alhamdulillah. Dan itu tim itu terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan dari tim Pemdes Kabupaten Serang. Oke, jadi dengan Pemdes juga. Dengan Pemdes di pemerintahan desa. Itu fokus kami tahun ini dan alhamdulillah baru saja minggu yang lalu kita selesai melakukan sosialisasi ke kecamatan dan desa-desa tadi. Oke, berarti masih hangat ya Pak ya? Masih alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi tadi ditelepon sama Sekdes juga ya Pak ya? Iya. Berarti mereka sangat respon sekali Pak dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ke desa-desa itu. Alhamdulillah sebetulnya mereka itu sangat respon, sangat antusias pada saat mendapatkan penjelasan dari kami terkait dengan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ternyata BPJS itu ada 2. Mereka itu kan tidak tahu ada BPJS ketenagakerjaan. Yang mereka tahu, mereka kenal di masyarakat itu hanya BPJS kesehatan. Dan setelah kita jelaskan bahwa BPJS itu ada satu lagi yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, dan ketika kita jelaskan manfaatnya, kita jelaskan programnya, kita jelaskan terkait dengan iurannya, mereka sangat antusias dan sangat sangat ingin segera daftar, gitu ya. Itu yang kami lihat, kami saksikan pada saat melakukan sosialisasi edukasi ke beberapa tempat yang kami ikuti ya, gitu ya, saya ikuti. Oke, jadi yang desa-desa yang sudah didatangi roadshow-nya BPJS Ketenagakerjaan ini sudah tahu manfaatnya seperti apa, jadi mereka respon. Sangat respon mereka itu ya, gitu. Pak, kalau program yang jadi prioritas, saya kan ada 4 program ya kalau tidak salah ya Pak ya. Dari 4 itu yang jadi prioritas agar bisa dijangkau masyarakat khususnya di desa, yang mana saja sih Pak? Baik, betul teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast kita ini, program kita betul ada 4 bahkan 5 saat ini. Iya, 1 jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang sangat teranyar itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, ada tambahan lagi berarti. Ada tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Walaupun itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan menariknya JKP ini itu tidak harus membayar lagi iurannya bagi perusahaan maupun para pekerja atau karyawan. Ya, tapi kita tidak membahas itu dulu. Bahwa pertanyaan tadi mana yang diprioritaskan buat masyarakat desa, termasuk para pekerja honorer di perkantoran, gitu ya. Kita fokuskan minimal 2 program. 1 jaminan kecelakaan kerja dan kedua jaminan kematian. Kenapa kita ambil 2 program? 1 memang itu yang sangat urgent dan sering terjadi. Yang kedua juga iurannya sangat murah dan sangat terjangkau. Sangat murah. Ya, sangat terjangkau lah. Saya kira tidak ada orang atau siapapun ketika kita jelaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM itu yang iurannya mohon maaf, saya sampaikan saja, itu hanya 16.800 perak sebulan. Itu mohon maaf lagi, rokok 1 bungkus saja nggak dapat. Kurang. Ya, kurang kan itu. Rokok rata-rata 20.000 atau 25.000.
itu 1 bungkus. Kalau 1 hari habis 1 bungkus, 2 bungkus kali sebulan udah 60 bungkus kali 20.000 berarti udah 1.200.000 untuk rokok. Ini hanya 16.800 2 program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian yang manfaatnya luar biasa. Oke, ini terjangkau sekali Pak, sangat ya? terjangkau. Walaupun masyarakat di desa, mohon maaf kalau orang katakan itu termasuk masyarakat yang miskin sekalipun, misalnya mereka tukang, mohon maaf, para buruh tani, para buruh nelayan, para pedagang-pedagang kecil, kalau saja mereka tahu terkait dengan manfaat program Jam Sostek, dan mereka pasti berduyun-duyun untuk daftar dengan iuran hanya 16.800 perak sebulan. Iya, 20.000 aja nggak nyampe Pak ya? Nggak nyampe gitu, bakso nggak dapat gitu. Iya. Ya, gitu. Oke, dengan iuran yang murah dan manfaat yang banyak, kalau mau daftar gimana Pak? Harus dikolektif kah atau bisa langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau gimana? Kita lihat dulu kalau karakteristik masyarakat desa itu kan, mohon maaf kan kita tahulah SDM kita di desa-desa kita itu mereka kan juga tidak tahu, walaupun mereka sudah kenal dengan handphone dan lain-lain TV, tetapi secara menggunakan handphone bagaimana untuk daftar itu kan mereka masih usang, masih masih asing gitu. Jadi gagap lah, masih gagap terkait dengan teknologi. Untuk itu maka kita sarankan kepada desa untuk dikolektif lewat RT, lewat RW, lewat desa. Itu didaftarkan di perangkat desa itu agar memudahkan, membantu mereka mengiur, mendaftar atau ada persoalan-persoalan lain. Tetapi kalau di segmen yang lain, misalnya masyarakat yang sudah tidak gagap dengan teknologi, sebetulnya ada dengan teknologi di handphone ini, sebetulnya kita tinggal buka saja browsing di BPJS TKU, itu bisa daftar sendiri. Kalau yang online, lewat online itu sangat mudah banget, tinggal dibuka saja di BPJS TKU, di browsing sama kita oleh teman-teman yang biasa tidak gagap. Saya kira bisa cepat daftar dan itu nggak susah banget gitu ya, itu sangat membantu buat kita. Nah kalau segmen yang ada di perkotaan yang tidak gagap, tetapi kalau yang masih ada masyarakat pekerja rentan miskin di kampung, di desa, ya kita arahkan dengan kolektif lewat RT, lewat RW, lewat desa, dan kita juga bisa jemput bola juga dari RT, bisa juga lewat email atau lewat WA kita laporkan ke tim kita yang menerima pendaftaran. Ya, bisa koordinasi langsung ya. Bisa koordinasi langsung dengan tim. Dikoordinasikan dengan tim dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita ingin mempermudah masyarakat desa dalam hal memberikan pelayanan mulai dari pendaftaran, bahkan mulai daripada sosialisasi, edukasi, kita langsung datang ke desa, ke kampung, ke kecamatan, kita jelaskan ketika mereka meminta kita untuk datang, gitu ya. Datang, kita insya Allah datang. Gitu ya. Jadi nggak perlu sulit ya Pak ya. Insya Allah saya kira memang tugas kita melayani itu ya gitu. Apalagi tahun ini kita tahun yang harus betul-betul memaksimalkan peran-peran kehadiran negara lewat BPJS Ketenagakerjaan karena masa-masa sulit. Untuk itu kita harus sama-sama saling membantu, saling menolong dalam hal kegiatan saat-saat seperti ini. Pandemi ini kan membatasi gerak masyarakat juga gerak ya Pak masyarakat, ya? betul. Oke. Iurannya murah, terus daftarnya bisa dikolektif juga oleh perangkat desa ya untuk masyarakat yang ada di desa. Berkas apa saja yang harus disiapkan Pak? Apa harus ada KK, KTP, apa-apa gitu? Ini yang sangat menarik ya. Bagi masyarakat desa kita, masyarakat pekerja rentan dimanapun berada, ketika Anda sudah memahami, sudah mengetahui manfaat program Jam Sostek atau jaminan sosial ketenagakerjaan untuk daftar, itu syaratnya sangat mudah. Secara administratif itu hanya fotokopi KTP saja. Fotokopi KTP saja gitu. Dan kedua, syarat berikutnya adalah dia usia saat daftar, saat ini sudah dinaikin lagi oleh pemerintah dari 60 tahun sekarang sudah 65 tahun. Jadi ketika warga desa yang masih produktif di usia 65 tahun, maka itu masih bisa mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu syarat dari usia. Berikutnya dia memiliki pekerjaan.
pekerjaan apa? Ya di desa semuanya rata-rata petani. Iya, Ada pekerja juga lepas yang ya. jadi buruh nelayan, ada ya pedagang kecil, ada juga ojek, maksudnya ada sedikit kota dikit ada ojek, ada mungkin jadi guru ngaji, ada juga guru madrasah, ada juga mungkin sebagai amil jenazah, ada juga sebagai marbot masjid. Nah, itu semua pekerjaan mereka yang ada di desa-desa itu, tapi lebih banyak sebagai petani. Suami ke sawah, ibu ke sawah, suami istri ke sawah. Nah, itu pekerjaan mereka. Dan saat daftar mereka dalam keadaan sehat. Maksudnya bukan orang yang sudah tidak bisa bekerja apa-apa. Artinya kalau misalnya mereka ada penyakit dikit-dikit itu tidak ada masalah. Yang penting dia masih aktif, berproduktif, produktif, masih ke sawah, masih ke kebun, bekerja masih gitu ke ya. laut, itu silahkan. Yang tidak boleh itu daftar adalah saat dia sudah berbaring, sudah nggak bisa ke kebun, nggak bisa ke sawah, nggak bisa ke laut, ke pantai, nggak bisa dagang. Nah, itu yang tidak boleh didaftarkan itu. Dengan iuran tadi tuh 16.800 sangat terjangkau buat masyarakat kita di desa gitu. Cukup siapkan Iya. fotokopi KTP Foto ya, Pak KTP. ya. Manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Apa manfaatnya? Apa saja tuh, Pak? Nah, ya mohon maaf ya. Ketika bicara manfaatnya luar biasa. Manfaat apa? Misalnya kita terjadi kecelakaan. Saya masih teringat ada seorang pengembala kerbau di Panggarangan. Di Panggarangan. Ya, yang kerbonya tersengat listrik di sawah, dan ketika pengembalanya dia datang, dia juga tersengat. Nah, pekerja itu sebetulnya kalau didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, tahu, maka yang bersangkutan itu meninggal akibat kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja semacam itu, kalau dia masih hidup dibawa ke rumah sakit, seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berapapun biayanya, dirawat di rumah sakit pemerintah kelas 1, rumah sakit swasta kelas 2, gitu. Dan tanpa ada biaya sedikit pun yang diminta dari si peserta dan keluarganya. Dan kalau meninggal dunia, masyarakat desa yang iurannya hanya 16.800 itu, kalau kita break 16.800 itu jaminan kecelakaan kerja 10.000, jaminan kematiannya itu 6.800. Nah, kalau terjadi kecelakaan kerja yang 10.000 itu meninggal dunia seperti penggembala kerbau kemarin itu dapat 48 juta. 48 juta. Itu sekaligus langsung kepada ahli waris, ditambah uang kubur 10 juta. Ditambah uang berkala 500.000 per bulan selama 2 tahun. Ini yang terakhir, ini yang paling orang mestinya paham. Harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan dia meninggalkan 2 orang anak yang masih sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu juga dibantu beasiswanya oleh negara lewat BPJS Ketenagakerjaan. 2 orang anaknya itu 174 juta. Ketika dia kuliah, 2 orang anaknya per tahun dapat 24 juta. Seorang 12 juta, kalau 2 orang berarti 24 juta. Saya kira untuk kuliah di wilayah Banten lebih dari cukup lah untuk biaya semesterannya itu. Itu manfaatnya. Terjangkau lah ya. Sangat terjangkau dan manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Sampai biaya anak-anaknya pun ditanggung begitu ditanggung. ya. Ditanggung. Terutama biaya pendidikan. Betul. Biaya pendidikannya ditanggung oleh kita. Biaya pemakam ditanggung, biaya kematian untuk takziah, mungkin tahlil ditanggung. Gitu. Untuk anaknya yang sekolah ditanggung. Jadi semua negara hadir untuk melindungi rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya bagi para pekerja-pekerja rentan di desa-desa. Apalagi negara hadir kalau kita tidak manfaatkan. Ini kesempatan terbaik buat kita, masyarakat bangsa Indonesia, masyarakat Banten, Serang Raya, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon. Ayo daftar BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan itu dengan iuran 16.800 sebulan. Pasti kita bisa. Dengan manfaat yang luar biasa. Jangan pernah disia-siakan program negara yang satu ini. Itu baru 2 program, Pak ya? Baru 2 program. Kalau 3 program lainnya?
Nah, itu bagi masyarakat desa, masyarakat rentan, mungkin mereka belum terpikirkan ke situ karena ada iuran tambahan. Supaya tidak membebani, negara tidak membebani kepada masyarakat kecil, maka itu sementara tidak diwajibkan dulu, itu masuk program sunnah saja. Program itu kita alihkan kepada para karyawan yang ada di perusahaan besar, menengah, kecil, lembaga besar, menengah, dan kita semua yang hadir di podcast ini boleh ikut program 3, bahkan 4 program, bahkan 5 program itu kita harus ikut. Tetapi masyarakat kita yang masih miskin, masih belum terjangkau, kita arahkan dulu 2 program. Minimal mereka jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu mereka sudah terlindungi. Dan ketika ada musibah, ketika musibah datang pada mereka, maka ahli warisnya yang tadinya susah tidak menjadi lebih susah. Jadi kita memanusiakan manusia yang tadinya miskin tidak menjadi lebih miskin, bahkan kita naikin tingkat kesejahteraannya dari miskin menjadi lebih sejahtera naik. Yang sejahtera tidak turun menjadi miskin dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini pentingnya jam sostek bagi kita di masyarakat Banten, umumnya khususnya di Serang Raya. 2 program dengan banyak manfaat dan pastinya juga ini menarik sekali ya untuk mendaftarkan diri bagi para masyarakat desa yang masuk dalam notabene pekerja rentan tadi ya Pak ya. Oke Pak, kalau untuk perusahaan tadi Bapak kan sempat bilang ya, kalau 3 program tadi itu lebih ke karyawan, terus juga perusahaan ada pembinaan khusus nggak sih Pak agar perusahaan juga memperhatikan bahwa karyawannya juga perlu ada perlindungan ketenaga kerjaan begitu. Betul, ini memang kalau bagi perusahaan, badan usaha, pemberi kerja di lembaga-lembaga itu memang sudah dari dulu sudah wajib. Mereka melindungi seluruh karyawan, karyawatinya itu minimal 3 program. Itu bagi perusahaan yang kecil. Bagi perusahaan besar menengah itu wajib 4 program. Kecelakaan kerja, kematian, hari tua, jaminan pensiun. Otomatis saat ini mereka ketika ikut 4 program, otomatis jaminan kehilangan pekerjaannya pun bisa ikut ke dalam program itu. Otomatis dengan syarat dia juga ikut BPJS Kesehatan. Jadi sinergi ya. Sinergi ya, 2 BPJS. Jadi perusahaan itu, lembaga itu juga mendaftarkan karyawan-karyawatinya pada program jaminan kesehatan. Maka otomatis jaminan kehilangan pekerjaan itu terdaftar dan itu tidak perlu ada iuran lagi bagi perusahaan maupun karyawan. Itu salah satu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan ada satu hal yang ingin sampaikan dalam acara ini. Sebetulnya kalau kita sepakat masyarakat rentan, pekerja rentan itu pemerintah daerah sudah harus ngikutin apa yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden. Apa tuh Pak? Bahwa Presiden saat ini menginstruksikan dengan instruksi 02 tahun 2021 terkait dengan optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga, gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia agar satu, dia pemerintah, lembaga, pemerintah, kabupaten, wali kota wajib membuat regulasi turunannya. Yang kedua, wajib menganggarkan di RAPBD-nya untuk melindungi satu, para honorer yang bekerja di kantor-kantor OPD, Pemda, Pemkot. Itu. Yang kedua, para perangkat desa, RT, RW, perangkat kelurahan. Ketiga, dia juga para pekerja pemilu, KPUD, Bawaslu, itu juga harus teranggarkan. Mereka pada saat pilkada, pilpres, dia juga harus ikut serta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif. Yang terakhir, instruksi Presiden itu adalah para pekerja rentan, pekerja miskin, pekerja yang tidak punya kemampuan, itu wajib juga dianggarkan sesuai dengan kemampuan APBD kota kabupaten. Artinya apa? Artinya kalau pekerja rentan ini, misal di kota Serang ada 200.000 pekerja rentan.
kemampuan kita baru 20.000, wis rapopo. 20.000 aja dulu tahun 2022. Tahun 2023 kita naikin lagi. Mungkin 4.000, mungkin 40.000 gitu. Nah, itulah kira-kira pesan yang ada di instruksi presiden. Dan ini nggak usah khawatir. Bagi para pelaksana di OPD, pelaksana itu ini mudah-mudahan terdengar nih oleh teman-teman OPD. Itu sudah ada Permendagrinya, Permendagri 27 tahun 2021 terkait dengan pedoman tata cara penganggaran APBD tahun 2022, di mana di salah satu poinnya adalah harus menganggarkan untuk honorer, untuk perangkat desa, untuk tadi tuh para pekerja rentan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sudah dijamin ya, dijamin perlindungan tenaga kerjanya, dijamin juga penganggarannya. Penganggarannya gitu ya. Dan ini adalah tugas negara. Betul. Pemerintah hadir bagi masyarakat rentan, masyarakat pekerja rentan mana? Ya tentu masyarakat miskin. Yang menentukan di sini siapa? Mungkin pemerintah ada parameter-parameternya. Tapi paling tidak gambarannya adalah buruh tani kalau kabupaten, buruh nelayan, guru-guru ngaji di kampung, misalnya gitu. Para marbot misalnya gitu, amil jenazah misalnya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu, nah mereka dianggarkan itu pekerja rentan. Kalau honorer saya kira itu sudah menjadi kewajiban karena bekerja di lembaga sebagai karyawan kita kalau di perusahaan kan begitu. Maka itu otomatis wajib dan itu tidak ada kesulitan lagi untuk menganggarkan karena sudah ada Permendagri. Ini saya kira penting buat kita semua. Kami sebagai lembaga hanya menyampaikan saja. Yang punya kewenangan memutuskan itu ada di pemerintahan kabupaten dan kota. Kami sekedar mengingatkan, ketika kami sudah mengingatkan, kewajiban kami sudah selesai. Kami tinggal menerima ini loh yang akan didaftarkan oleh kabupaten dan kota. Dan insya Allah saya yakin positive thinking pemerintah kabupaten kota di wilayah Serang Raya sudah menyiapkan anggaran itu, sudah pasti direncanakan itu baik di Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon. Itu tinggal diperkuat sinergitasnya. Sinergitas aja. Saya kira yakin karena itu tugas kita bersama. Rakyat kita, masyarakat kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Betul. Itulah tugas mulia kita. Luar biasa Pak, eksis terus Pak ya. Siap. Dari kota ke desa ke pelosok juga Pak ya. Betul. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Banten bisa terjangkau dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Baik, walaupun pembicaraan kita menarik tapi sayang sekali Pak waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Didin selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang. Mudah-mudahan terus eksis menyampaikan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan ini Pak ya. Dan kami mohon dukungan dari seluruh stakeholder, baik media, wartawan, dan pemerintah khususnya pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan siapapun para pemberi kerja, pengusaha, perhatikan karyawan kita, karyawati kita, perhatikan rakyat kita, rakyat miskin kita, karena mereka juga manusia dan mereka juga memiliki resiko yang sudah pasti meninggal, itu udah pasti. Untuk itu bagaimana mengantisipasi, memitigasi resikonya agar mereka tidak menjadi lebih miskin. Solusinya adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia, pekerja Serang, pekerja Pandeglang, pekerja Lebak, Cilegon, dan semuanya. Terima kasih. Di kota dan di desa. Gitu. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Didin Haryono selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk seluruh pemirsa Banten Podcast. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Ya,